Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Setiap orang yang datang ke sini selalu berkata begitu. Ayo jalan, jangan membuang waktu. Xiao Fei? Xiao Fei? Xiao Fei? Xiao Fei. Mengapa orang tuanya sampai datang ke sini? Dilarang mendekat ke sini. Segera pergi dari sini. Ini adalah penjara Tian Sui, bukan tempat yang bisa kalian datangi. Bapak petugas, aku hanya ingin bicara 2 kalimat dengan putraku. Tolong berikan sedikit keringanan. Tetap tidak bisa. Xiao Fei, kamu harus berkelakuan baik di dalam sana. Ayah dan ibu pasti akan menunggumu keluar. Sudahlah, cepat pergi. Cepatlah keluar. Jaga dirimu baik-baik di dalam. Kelihatannya dia masih sangat polos. Duduk diam, Wah, malam ini bakal ada tontonan seru nih. diam. Oh, bocah, lihat kulitmu sangat halus. Kejahatan apa yang membuatmu masuk ke sini? Jangan sentuh aku. Menarik juga. Bocah, kau sudah sampai di sini, tapi masih tidak tahu siapa bosnya ya? Baiklah, hari ini aku akan memberimu pelajaran berharga. Hajar dia. Kak Long, cukup sampai di situ. Bisa gawat kalau kau terus menghajarnya. Bocah, dengar baik-baik. Karena sudah di sini, kau harus tahu bahwa aku Kak Long adalah aturannya. Jika besok-besok kau tidak patuh, maka beginilah nasibmu. Tempat ini lebih realistis daripada dunia luar. Yang kuatlah yang berkuasa. Hanya jika kau lebih kejam dari mereka, maka mereka baru akan takut padamu. Bocah, bawakan baskom, air cuci kaki untukku. Di dalam sini, jauh lebih realistis daripada di luar sana. Yang kuatlah yang menang. Hanya jika kau lebih kejam dari yang lain, maka orang lain akan takut padamu. Apa kau tuli? Baru saja dihajar, tapi sama sekali tidak kapok juga. Hari ini, biar aku tunjukkan padamu apa yang namanya aturan. Kalian berhenti di sana, atau aku akan menghabisinya. Adik kecil, mari kita bicara baik-baik. Tenanglah, mari bicara baik-baik. Siapa yang kamu sebut saudaramu? Namaku Yu Fei. Kak Fei, Kak Fei, mari kita bicarakan ini baik-baik. Aku yang salah. Skor ujian masuk Universitas 732 poin. Masuk penjara tepat sebelum kuliah dimulai. Ini sudah jelas kalau dia dijebak seseorang. Mari kita bicarakan ini secara baik-baik ya. Aku menyukainya. Cukup sampai di sini. Kamu juga, berhenti di sana. Anak muda, kamu cari masalah ya? Hentikan. Tuan Zhao dia. Aku sedang bicara. Apa kamu tidak mengerti? Sepertinya kamu bos mereka. Bukan bos juga sih, tapi semua orang menghormatiku dan memanggilku Tuan Zhao. Anak muda, aku lihat kamu bukan orang yang benar-benar jahat. Jadikan aku ayah angkatmu. Mulai sekarang, tidak akan ada yang berani merundungmu di sini. Ayah angkat? Hahaha, bagus. Mulai sekarang, kamu adalah putra angkatku. Beri salam padanya. Kak Fei,
sebut namanya bersama-sama. Kak Fei? Nona muda, mengenai hal yang Anda minta untuk saya selidiki, tentang kasus ketua yang dijebak hingga di penjara, sekarang sudah ada petunjuk tertentu. Cepat sedikit, tanpa tidak berguna. Yu Fei, berusia desa Kingshan, nilai ujian masuk perguruan tinggi 732 poin, di penjara karena sengaja melukai orang. Saya dijebak. Bukan saya yang melukai orang itu. Saya tahu, kamu mendapat 732 poin. Jika saya memintamu dalam 1 tahun mempelajari semua mata kuliah keuangan secara otodidak, seharusnya tidak masalah, kan? Untuk apa mempelajari itu? Kebetulan, saya punya perusahaan di luar, sekarang sangat sulit mencari bakat yang bagus. Jika kamu mau belajar, setelah keluar nanti, kamu bisa bantu ayah angkat mengelola perusahaan. Kenapa tidak sanggup? Tentu saja saya sanggup. Jangan menyanggupi terlalu cepat. Angkat kakimu. Bahkan kuda-kuda saja tidak becus, kamu terlalu lemah. Aduh, siapa juga yang membaca buku sambil melakukan kuda-kuda? Benar-benar. Angkat. Dengarkan aku baik-baik. Yang aku butuhkan bukanlah seseorang yang setelah melepas setelan jasnya, malah menjadi kutu buku yang tidak tahu apa-apa. Tubuhmu ini sangat lemah. Jika kamu tidak sanggup bertahan, katakan lebih awal. Jangan buang-buang waktuku. Tenang saja, aku Yu Fei tidak akan pernah bilang tidak sanggup. Masih latihan terus? Lihat apa, kemampuanmu masih jauh dari yang saya harapkan. Saya benar-benar tidak salah pilih orang, selain punya otak yang cerdas, kamu juga punya tekad yang sangat kuat. Aku tidak tahu siapa yang telah disinggung oleh Xiao Fei, ini sudah 1 tahun lebih, tapi kita masih belum diizinkan menjenguknya. Aku pikir, setelah Xiao Fei keluar nanti, kita serahkan kios ikan ini kepadanya, lalu kita berdua pulang ke kampung untuk ternak ikan. Kasihan Xiao Fei kita, padahal nilai akademisnya sangat bagus, tapi pada akhirnya, dia malah bernasib sama dengan ayah dan ibunya, menjadi tukang penjual ikan. Pak Yu, Kak Hao, mengapa Anda datang ke sini? aku kesini untuk memberitahu kalian, sebelum malam ini, pindahkan semua barang rongsokan kalian ini ke bagian paling dalam. Apa? Kak Hao, apa aku tidak salah dengar? Posisi kedai ikan kami ini asalnya saja sudah tidak bagus, dan Anda masih menyuruh kami pindah ke dekat toilet. Lalu siapa yang mau beli dan makan ikan di sana? Apa peduliku soal itu? Kak Hao, Pak Yu di keluarga kami memang tidak pintar bicara. Ambillah ini. Dasar wanita sampah, merasa hebat sekali? Istriku, apa yang kamu lakukan? Mau apa? Yu Daliang, aku tidak takut mengatakannya padamu. Hari ini, kamu mau pindah atau tidak? Kamu tetap harus pindah. Cepat, cepat, cepat. Pergi, Apa yang kalian lakukan? semua pergi dari sini. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Pergi sana. Yu Daliang, sepertinya belakangan ini kamu sangat sombong ya? Hah, Kak Hao, tolong kasihanilah kami. Kita semua berasal dari desa yang sama. Anda juga tahu sendiri bahwa Xiao Fei keluarga kami saat ini masih berada di dalam penjara. dia ada di dalam penjara, lalu apa hubungannya denganku? Bukan itu maksud saya. Yuan dia masih menunggu Xiao Fei kami. Setelah Xiao Fei keluar nanti, mereka berdua akan menikah. Mencari uang, dan pasti akan melunasi semuanya berkali-kali lipat. Dasar sampah? Omong kosong apa yang kamu katakan? 3 hari lagi, Zhang Yuan akan mengadakan pesta pernikahan dengan Kak Hao. Dengan modal anakmu yang sampah itu, dia mau menikahi Zhang Yuan. Kalian bohong. Yuan dan Xiao Fei tumbuh besar bersama. Mana mungkin dia menikah dengan orang lain? Awalnya, di pernikahan saya dan Yuan, kalian 2 penjual ikan rendahan tidak punya kualifikasi untuk hadir. Tapi, sekarang saya berubah pikiran. 3 hari lagi, saya ingin kalian berdua hadir di sana untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana menantu yang kalian bicarakan itu menikah dengan saya. Kita pergi. Pak Yu, sepertinya Fang Hao tidak sedang bicara sembarangan. Sebenarnya apa yang terjadi? Yuan pernah mengatakannya sendiri, dia akan menunggu Xiao Fei keluar dari sana. Menantu keluarga Pak Yu, tidak boleh direbut orang lain. Ayo kita pergi ke rumahnya dan bertanya.
Lao Zhang, Yuan Yuan, Paman, Bibi, kenapa kalian datang ke sini? kami ke sini untuk mencari ayahmu. Yuan, siapa itu? Ayah, ini Paman Yu dan Bibi Meian. Paman, Bibi, cepat masuk. Iya, Duduklah. baiklah. Untuk apa kalian kesini? Ayah, kenapa bicara begitu? Paman, Bibi, biar saya buatkan teh untuk kalian. Boleh. Lao Zhang, tadi aku bersama Mei Yan di pasar, mendengar Fang Hao berkata, 3 hari lagi, dia akan menikah dengan Yuan Yuan. Kupikir ada urusan apa? Itu benar. Memangnya kenapa? Bukan begitu, Lao Zhang, Yuan Yuan dan Xiao Fei, mereka berdua tumbuh besar bersama, terlebih lagi 2 tahun yang lalu, keluarga kita sudah menjodohkan mereka berdua. Tindakanmu ini. Cukup Yu, apa maksudmu? Datang ke rumahku hanya untuk menuntut pertanggungjawaban? Aku Tanya padamu, putramu itu, setelah keluar dari penjara, dia hanyalah seorang narapidana yang cacat reputasinya. Mana mungkin aku membiarkan Yuan Yuan menikah dengan seorang mantan tahanan? Ayah, berhentilah bicara. Paman, Bibi, silakan minum tehnya. Yuan Yuan? Bibi Meian tahu? Kamu sejak kecil sudah saling menyukai dengan Xiao Fei. Pasti si tua Zhang Yang memaksamu menikah dengan Fang Hao, bukan begitu? Anak sial, kenapa kamu keras kepala sekali? Apa kurangnya Haozi dibandingkan si sampah Yu Fei itu? Aku tidak peduli, aku hanya ingin menikah dengan Yu Fei. Kamu, Zhang Yuan, aku beritahu kamu, orang tua Yu Fei itu masih bekerja di bawah kekuasaanku di pasar sayur. Bagaimana sekarang? Apa kamu mau aku membuat mereka diusir dari sana? Aku percaya pada Paman Yu dan Bibi Meian. Biarpun mereka pergi dari pasarmu itu, mereka akan tetap bisa bekerja. Lalu bagaimana jika aku katakan padamu, bahwa sepupuku juga ada di penjara tempat Yu Fei ditahan? Apa katamu? Jika kamu tidak mau menikah denganku, aku akan menyuruh sepupuku untuk memberikan perhatian khusus kepada Yu Fei di dalam sana. Nanti, kalau dia terluka atau cacat, jangan salahkan aku ya. Berhenti. Jangan lukai Yu Fei. Aku bersedia menikah denganmu. Nah, kalau begini kan selesai urusannya. Zhang Yuan, ingatlah apa yang aku katakan hari ini. Paman, Bibi, aku memang akan menikah dengan Fang Hao. Hah? Yuan Yuan, kami tahu kamu memiliki alasan sulit. Ini salah Paman Bibi Paman yang tidak berguna. cukup. Kalian berdua hanyalah penjual ikan rendahan. Cepat tanya dari sini. Ayah, Yuan, kamu dengarkan aku baik-baik. Kamu sebentar lagi akan menjadi istri Fang Hao. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak penting. Jika tidak, bukan hanya Fang Hao, aku juga tidak akan memaafkanmu. Kalian berdua, jangan pernah datang ke rumah kami mencari Yuan lagi. Pergi sekarang. Pergi. Kenyahlah. Lain kali jangan berani datang ke rumah kami untuk menemui Yuan. Dasar orang tua tidak tahu diri. Pak Yu, lalu apa yang harus kita lakukan? Ini semua salahku sebagai ayah yang tidak berguna. Aku telah mengecewakan Xiao Fei karena membiarkan calon menantunya direbut oleh orang lain. Jika dihitung dari waktunya, seharusnya dia sudah keluar. Coba hitung waktunya. Sudah saatnya kita keluar. Siapa? Aku. Kenapa? Kamu tidak ingin keluar? Aku sangat ingin keluar, ayah angkat, bahkan di mimpiku. Aku sangat ingin keluar. Aku sudah sangat tidak sabar. Hei, apa kamu tidak merasa penasaran tentang identitasku? Ayah angkat, kita sudah menghabiskan waktu bersama selama 1 tahun lebih. Jika Anda ingin memberitahuku, Anda pasti akan memberitahuku sendiri. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, tidak ada gunanya. Aku menebak. Ternyata kamu yang paling memahamiku. Pernahkah kamu mendengar tentang Zhao Group? Ayah angkat, Anda tidak mungkin mau bilang padaku
bahwa Direktur Zhao Group, orang terkaya itu, adalah Anda? Itu memang aku. Ayah angkat, berhentilah bercanda. Jika Anda orang terkaya, kenapa Anda malah masuk ke sini? Itu karena di dalam perusahaan ada seseorang yang ingin menjebakku. Aku memanfaatkan situasi tersebut dan sengaja membiarkan diriku di penjara. Aku hanya ingin melihat siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Selama setahun lebih ini, yang aku tahu hanyalah orang-orang di penjara ini tidak ada yang berani mencari masalah dengan ayah angkat. Aku tidak pernah menyangka bahwa ayah angkat ternyata punya identitas yang begitu luar biasa. Apa yang sedang kamu pikirkan? Oh, bukan apa-apa. Begitu ya. Karena segalanya sudah sampai di titik ini, aku tidak punya apapun lagi yang perlu disembunyikan. Selama 1 tahun lebih ini, selain memintamu membaca buku-buku tentang keuangan, aku juga memintamu berlatih fisik sekuat tenaga. Itu karena ayah angkat takut kalau kamu dalam bahaya setelah kamu keluar nanti. Itu karena ayah angkat khawatir setelah kamu keluar nanti, kamu akan berada dalam bahaya. Bahaya apa yang bisa menimpaku? Apa ini? Ini adalah sebuah simbol kekuasaan. Dengan benda ini, di dalam Zhao Group nanti, apapun yang kamu katakan, atau apapun yang kamu lakukan, itu sama saja dengan titahku sendiri. Tidak akan ada orang yang berani membantahmu. Anda tidak mungkin ingin aku masuk ke Zhao Group, kan? Bukankah itu sudah jelas? Kalau tidak, untuk apa selama setahun ini aku melatihmu? Setelah kamu keluar nanti, identitasmu adalah Presiden Direktur Zhao Group. Apa ini serius? Lalu, ini adalah nomor telepon putriku. Jika ada kebutuhan apapun, ajukan saja padanya. Dia akan berusaha sekuat tenaga memenuhinya. Anu, ayah angkat, Anda tidak bermaksud memintaku untuk menyeret keluar. Dalang dibalik semua ini, kan? Benar sekali. Tapi kamu harus bertindak sangat hati-hati. Oh iya, kamu akan segera bebas dari penjara. Ayah angkat juga sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Aku akan memberikan saham penuh dari klub Red Romance, Xinghong Entertainment, dan properti GIA. Semuanya aku alihkan padamu. Jangan ayah angkat, ini terlalu banyak. Saya tidak sanggup menerimanya. Kalau aku menyuruhmu ambil, ambil saja. Bekerja untuk ayah angkat berarti sedang mempertaruhkan nyawa. Terlebih lagi, kamu adalah anak angkatku, Zhao Jingguo. Semua ini, nilai pasarnya setidaknya beberapa miliar dolar, kan? Terima kasih ayah angkat. Begitu baru benar. Sekarang, makanlah. Lalu kapan tepatnya aku bisa keluar? 3 hari lagi. 3 hari lagi? 3 hari lagi? 3 hari lagi. Pak Yu, kalau tidak, sebaiknya kita pergi saja. Bagaimanapun juga, Yuan juga tumbuh besar di depan mata kita sendiri, meskipun hanya sekadar memberi kado pun tak apa. Ayah, ibu, aku sudah pulang. Xiao Fei, kenapa kamu sudah pulang lebih awal? Karena berkelakuan baik di dalam sana, aku dibebaskan lebih awal. Ada apa dengan kalian? Kenapa wajah kalian terlihat pucat sekali? Hah? Tidak ada apa-apa. Aku dan ayahmu hanya merasa terlalu bahagia. Iya, Ayah, ya. hari ini siapa yang menikah? Siapa yang menikah? Tidak ada yang menikah kok. Aku melihat mobil pengantin di mulut desa tadi, dan bukankah ayah masih menggenggam surat undangan itu? Tidak ada loh. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Ini sebenarnya ada apa sih? Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Fei, maafkan ayah dan ibu, kami gagal menjagakan Yuan untukmu. Aku tidak percaya ini adalah pilihan Yuan. Aku akan pergi bertanya kepadanya. Hei, Xiao Fei. Kamu baru saja bebas dari sana, jangan mencari masalah lagi. Kamu tahu sendiri, Fang Hao bukanlah orang yang mudah dihadapi. Benar. Ayah salah. Sekarang anakmu ini jauh lebih sulit untuk dihadapi. Terima kasih semuanya, karena sudah hadir di pernikahan saya, Haozi, hari ini. Hari ini, kalian semua harus makan dan minum sepuasnya. Baik. Haozi, selamat ya, bunga desa kita akhirnya berhasil kamu dapatkan. Tentu saja. Menurutku, Yuan dan Haozi benar-benar pasangan yang serasi. Siapa yang tidak tahu? Di desa kita, Haozi
adalah yang paling sukses. Kalau kataku sih, pemuda di desa kita harus belajar banyak dari Hauzi. Jangan seperti sampah dari keluarga Pak Yu itu malah masuk penjara. Para sesepuh ini bisa saja bercanda. Kedepannya kalau ada apa-apa, serahkan saja semuanya kepadaku, Hauzi. Hubungi saja aku kalau butuh bantuan. Bagus. Terima kasih semuanya. Datang, mereka datang. Maaf membuat semuanya menunggu lama. Terima kasih untuk para kerabat dan sahabat semua. Upacara pernikahan akan segera dimulai. Aneh sekali, pembawa acaranya sudah naik ke panggung, tapi kenapa pengantin wanitanya belum keluar juga? Namanya juga pengantin wanita, wajar kalau dia sedikit merasa malu. Begini saja, kalian silakan nikmati hidangannya, aku akan pergi memeriksanya. Baik, tentu. Siap. Zhang Yuanyuan, kerabat dan teman-teman semua sudah berkumpul. Kamu ini mau membuat masalah apa denganku? Aku sedang bicara padamu. Dengarkan aku baik-baik. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah wanita milikku, Fang Hao. Jika kamu masih memikirkan si sampah Yu Fei itu, aku akan mencari orang sekarang juga untuk mematahkan kaki si sampah Yu Fei itu. Hah, Jangan, kamu tidak boleh melakukan itu. dasar wanita tak tahu malu, jangan biarkan aku mengatakannya untuk kedua kali. Sekarang, cepat keluar denganku. Ayo, minum. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian, maaf, saya terlambat. Mempelai wanitanya sudah keluar. Cepat mulai acaranya. Tanya kepada Nyonya Zhang Yuanyuan, apakah kamu bersedia menjadi istri dari Tuan Fang? Menikahlah dengannya. Kakak ipar, cepatlah setuju dan menikah dengannya sebelum Kak Hao kita menjadi marah. Lihatlah wajahnya itu. Kenapa dia berlagak sombong sekali? Untuk apa kamu berlagak seperti itu? Ada banyak orang di sini. Jangan membuatku malu di depan umum. Jika kamu tidak menurut, maka hidup Yu Fei tidak akan tenang. Kak Hao, benar sekali. Kakak ipar, jangan bersikap tidak menghargai kami. Benar, jangan berlagak sok suci. Aku Dia tidak bersedia. Dia tidak mau. Siapa ini? Bukankah itu pemuda dari keluarga-keluarga Yu? Bukannya dia harusnya dikurung selama beberapa tahun? Kenapa dia bisa keluar lebih awal? Yu Fei ini terlihat sangat agresif. Apa dia ingin cari masalah dengan Fang Hao? Oh, bukankah ini si Yu Fei? Bukannya tetap diam di dalam penjara, malah datang ke sini cari mati? Hanya dengan mengandalkan sampah sepertimu, berani-beraninya kamu merebut wanita milik bos kami? Yuanyuan, Yu Fei, kenapa kamu bisa keluar lebih awal? Yuanyuan, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. dasar wanita tak tahu malu. Pahami posisimu yang sekarang. Meski si sampah ini datang, dia sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kamu adalah wanitaku. Tak kusangka sampah sepertimu bisa bebas dari penjara lebih awal. Fang Hao, segala hal yang telah kamu lakukan pada Yuanyuan akan kubalas berkali-kali lipat. Hanya dengan sampah sepertimu, dengan satu injakan kakiku, aku bisa menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Kamu masih bermimpi ingin membalas? Haha, benar-benar lelucon yang konyol. Kuharap nanti kamu masih bisa tertawa seperti itu. Dasar narapidana, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Hari ini adalah hari bahagia Yuanyuan, kamu malah datang untuk membuat kekacauan, sengaja melakukannya ya. Paman Zhang, coba Anda lihat, apakah Yuanyuan memang bersedia? Yuanyuan sudah dewasa, dia sendiri yang paling tahu apakah dia mau atau tidak. Kamu tidak perlu ikut campur. Pergi. Keluar dari sini. Cepat keluar. Yu Fei, kenapa tidak segera pergi dari sini? Fang Hao, lebih baik kamu ingat apa yang telah kamu ucapkan hari ini. Kamu sebaiknya ingat kata-katamu hari ini. Apa kamu sudah gila? Atau kamu ingin aku menghajarmu seperti saat kita masih kecil dulu? Apa kamu senang? Ya, Yu Fei, sampah sepertimu masih bermimpi ingin jadi pahlawan bagi wanita cantik? Bukannya tadi kamu bilang ingin menghajarku? Ayo, pukul di sini. Ayo, pukul sekuat tenaga. Kamu bosan hidup? Kamu benar-benar sampah, aku akan merebut wanitamu, lalu menghancurkan sumber rezekimu. Aku juga akan mengusir orang tuamu dari pasar, dan membiarkan mereka hidup menggelandang. Kak Hao, Aku akan menghabisimu. Bagaimana bisa anak ini punya tenaga sekuat ini? Fang Hao, sudah kubilang, apapun yang telah kau perbuat pada Yuanyuan, aku akan membalasnya berkali-kali lipat. Yu Fei, jangan mendekat, jangan mendekat. Yu Fei, kamu baru saja bebas, jangan sampai masuk penjara lagi, karena membuat keributan. Tidak apa-apa Yuanyuan. Yu Fei, sepertinya kamu banyak berlatih selama setahun ini, ya? Asal kamu tahu saja,
Sepupuku Fang Dalong akan segera sampai di sini. Tamatlah riwayatmu. Tunggu sebentar. Tadi kamu bilang siapa sepupumu? Fang Dalong. Terdengar akrab, bukan? Kak Fei, Fang Dalong itu sepupumu? mari kita lihat. Siapa yang berani begitu sombong dan mengacau di acara pernikahan sepupuku? Dasar kamu sampah, hari ini nasibmu sudah di ujung tanduk. Fang Dalong, kemari. Wah, Kak Fei, sedang apa Anda di sini, Kak Fei? Sepupu, apa yang kau lakukan hanya diam saja? Dia ini, habisi dia. Aku menghabisinya? Hah? Cuma dia ini, habisi saja. Aku lebih baik menghabisimu duluan. Kak, apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Sepupu, Tutup mulutmu, nanti akan kubuat perhitungan denganmu. Kak Fei, mohon maafkan saya. sepupu, apakah kakak salah mengenali orang? Dia tidak punya kekuasaan ataupun latar belakang. Kenapa harus takut padanya? Kamu tutup mulut saja. Kak Fei adalah bosku. Tidak seharusnya kamu ikut campur urusanku. Sepupu, Fang Hao, kamu sudah menindas Yuan Yuan seperti ini? Bahkan mengancamku menggunakan orang tuaku. Aku sudah bilang akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Fang Dalong, Iya, Kak Fei. Fang Hao ini adalah sepupumu, kan? Kamu urus saja sendiri. Kak Fei, ini... Kenapa? Kalian sangat akrab sebagai saudara, ya? Baik. Jika memang seperti itu, kamu gantikan dia dengan melumpuhkan kedua kakimu sendiri. Kak Fei, Anda pasti sedang bercanda, kan? Apa menurutmu aku terlihat sedang bercanda? Kak, Pegang ini. sepupu, sepupu. Salahkan dirimu sendiri yang tidak punya mata karena telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kamu ganggu. Xiao Fei, Xiao Fei, Yuan Yuan, ayo kita pergi. Ayo kita pulang. Xiao Fei, kamu? kita bicarakan setelah sampai di rumah. Ayo jalan. Yuan Yuan. Jika hari ini kamu pergi dengan narapidana ini, maka jangan pernah anggap aku ayahmu lagi. Mulai hari ini, hubungan ayah dan anak di antara kita sudah berakhir. Xiao Fei, Ya, apakah rumah ini benar-benar kamu yang beli? benar. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Aduh, Xiao Fei. Apakah kamu di penjara? Telah melakukan perbuatan buruk? Aduh ayah. Ayah tenang saja. Ayo duduk. Aku, saat di penjara, ada seseorang yang sangat menjagaku. Aku menjadikannya ayah angkat. Dia menyerahkan perusahaannya padaku untuk dikelola. Nama perusahaannya adalah Zhao Group. Bukankah itu orang terkaya, Zhao Group? Benar, itu orangnya. Dia bahkan memberikan beberapa perusahaan lagi padaku. Kalau begitu, dia benar-benar penolongmu. Kamu harus membalas budi kepadanya. Tenang saja, aku pasti akan bekerja dengan baik untuknya. Yuan Yuan, bagaimana menurutmu rumah ini? Dijadikan sebagai rumah pernikahan kita? Kak Yufei, kamu sangat baik kepadaku. Hanya saja aku khawatir. Khawatir soal apa? Aku khawatir soal Fang Hao. Dia tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Lagi pula Paman dan Bibi masih berjualan ikan di pasar. Aduh, Yuan Yuan, aku dan Bibi akan baik-baik saja, percayalah. Kios ikan itu juga sudah lama ingin kami tutup. Iya benar, Yuan Yuan. Sekarang aku dan Paman hanya mengkhawatirkan kalian berdua. Menurut pendapatku, kalian sebaiknya pergi bersembunyi untuk sementara waktu. Paman, Bibi, Ayah, Ibu Yuan Yuan, kalian tenang saja. Kedepannya kalian tidak perlu takut lagi pada Fang Hao. Xiao Fei, faksi Fang Hao itu sangat luas dan rumit, sebaiknya kamu lebih berhati-hati. Fang Hao sudah tahu siapa identitasku yang sebenarnya. Dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Kak Yufei, aku telah merepotkanmu. Tidak apa-apa, sebenarnya ini semua salahku. Jika bukan karena aku dijebak hingga masuk penjara, kamu tidak akan dipaksa oleh Fang Hao. Aku kira, aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Biarpun aku tiada, aku tidak akan membiarkan dia menyentuhku. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Tenang saja, mulai sekarang kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang bahagia. Sudah, jangan menangis lagi. Oh iya, Ibu, Yuan Yuan, aku membelikan pakaian untuk kalian, mari dicoba.
Pakaian ini terlalu mewah. Kak Yufei, aku tidak terbiasa memakainya. Ini terlihat sangat cantik, sangat cocok untukmu. Kamu akan terbiasa nantinya. Tempat ini memang sesuai reputasinya. Mewah sekali. Aduh, benar-benar ramai. Sangat mewah. Xiao Fei, untuk apa kamu membawa kami ke sini? Benar, Xiao Fei. Ini kan pusat perbelanjaan termahal di kota Jianghai. Aku dengar orang bilang, baju di dalam sini harganya bisa puluhan ribu dolar. Ini tempat bagi orang kaya. Kita tidak sanggup datang ke sini. Ayah, ibu, nanti kalian juga akan tahu sendiri. Ayo Yuan, ikut aku masuk. Kak Yufei, Tidak apa-apa, ayo. Halo Tuan. Kamu suka yang mana? Akan aku belikan. Aduh, tidak usahlah. Jam ini terlalu mahal. Ayah tidak terbiasa memakai barang seperti ini. Tidak apa-apa ayah, hanya sebuah jam tangan saja. Tuan, Anda tertarik dengan model yang mana? Ayah lihat yang ini, bagaimana menurutmu? Jangan. Ayah. Ya? Ayah menyukai yang ini, kan? Tidak. Bungkuskan yang ini untukku. Baik. Xiaodu, bantu Tuan ini membungkus jam tangannya. Ayo, kita pergi ke sana dan lihat-lihat lagi. Tolong ambilkan cincin ini, biar tunanganku mencobanya. 1.200.000 dolar. Kak Fei, ini terlalu mahal. Tidak apa-apa. Yuan, jangan bicara soal cincin ini. Meskipun kamu menginginkan bintang di langit, aku akan mencari cara untuk memetiknya bagimu. Kak Yufei, Yuan, sedang apa kamu di sini? Aku dengar bukannya kamu akan menikah dengan Fang Hao? Kenapa sekarang kamu malah bersama sampah semacam Yufei ini? Seleramu buruk sekali. Bisa-bisanya kamu mencari sampah yang baru saja keluar dari penjara. Su Qing, aku tidak membiarkanmu bicara seperti itu tentang Kak Yufei. Yuan, ini semua demi kebaikanmu sendiri. Aku tidak menikah dengan Fang Hao. Yufei adalah pacarku yang sebenarnya. Jika kamu bicara seperti itu lagi, aku akan memutus hubungan kita. Baiklah. Lupakan saja. Anggap aku tidak pernah mengatakannya. Seorang mantan narapidana yang baru keluar penjara malah berani membawa pacarnya ke tempat seperti ini. Benar-benar sangat memalukan. Kenapa kamu bicara sekasar itu? Tolong bungkus yang ini untukku. baik Tuan. Apakah Anda yakin ingin membeli cincin ini? Total harganya 1.200.000 dolar. Gesek kartunya. Yufei, 1.200.000 dolar itu terlalu mahal. Sebaiknya kita tidak usah membelinya. Tidak apa-apa Yuan. Ini adalah cincin pernikahan kita. Kita harus membeli yang paling bagus. Ini Tuan, ini kartu Anda. Baik. Dan ini adalah cincin serta jam tangan Anda. Silakan disimpan dengan baik. Cincin berlian seharga 1.200.000 dolar, dia membelinya begitu saja. Kapan mantan narapidana ini menjadi begitu kaya raya? Yuan, di mana Yufei bekerja sekarang? Kamu tidak perlu tahu soal itu. Ayo pergi, Kak Yufei. Iya, ayo kita pergi. Sombong sekali orang itu. Nona muda, anak laki-laki bernama Yufei itu tidak hanya pergi ke pusat perbelanjaan milik grup untuk berfoya-foya, tapi dia juga pergi ke kantor pemasaran milik grup dan membeli villa mewah milik kota Jianghai itu. Nona muda, mantan ketua bilang, semua hal setelah dia keluar harus mengikuti perintahnya. Ini... Bajingan, anak itu, saat pertama kali bebas dari penjara, bahkan tidak menghubungiku, malah berfoya-foya besar-besaran, dan bersikap sangat pamer. Aku ingin lihat, Yufei ini, sebenarnya apanya yang membuat ayahku tertarik? Jalan? Xiao Fei, kamu menghabiskan banyak uang hari ini. Ayah, anakmu sekarang punya banyak uang. Ini cuma cincin kawin saja. Ayah tidak perlu merasa sayang uangnya. Xiao Fei, walaupun sekarang sudah kaya, sifat hemat keluarga Yu kita tidak boleh hilang. Kak Yufei, cincin ini sungguh terlalu mahal. Untuk pernikahan kita, tidak perlu menggunakan cincin semahal ini. Ayah, ibu, Yuan, aku melakukan ini untuk ayah angkatku. Kalau terlalu sederhana, itu akan memalukan ayah angkat. Jangan banyak alasan, cepat katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Xiao Fei, rumah seharga ratusan juta dolar itu, kamu membelinya begitu saja. Dari mana asal semua uang sebanyak itu? Iya benar Kak Yufei.
Aku tahu kamu ingin aku dan paman serta bibi menjalani kehidupan yang baik, tapi asal-usul uang ini tidak jelas. Kita tidak boleh membelanjakannya sembarangan. Iya, benar. Mana ada hal yang semudah ini di dunia? Seorang bos besar membiarkanmu menghabiskan uang sebanyak itu begitu saja? Bukankah dia menyuruhmu melakukan sesuatu yang melanggar hukum? Ibu, aku tidak melakukan apapun yang melanggar hukum. Selama di penjara, aku belajar tentang keuangan selama 1 tahun lebih. Aku terus membantu ayah angkat mengelola bursa berjangka dan menghasilkan banyak sekali uang. Semua ini hanyalah sebagian kecil saja. Luar biasa sekali. Ibu, tenang saja. Mereka menghargai kecerdasan putramu ini. Jika aku tidak berguna, memangnya perlu mereka mengeluarkan begitu banyak tenaga untuk melatihku? Kalau itu aku percaya. Anakku memang selalu luar biasa sejak kecil. Pak Tua, bolehkah kami duduk di sini? Akhirnya mereka datang juga. Apa yang kalian rencanakan? Bukan apa-apa. Hanya saja sepertinya kalian punya banyak uang. Kami datang untuk meminjam sedikit uang buat bersenang-senang. Apa hubungannya kekayaan kami dengan kalian? Dasar kalian berandalan. Hai, wanita tua. Jaga bicaramu. Hati-hati, aku bisa menghabisimu sebentar lagi. Kamu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kuberikan waktu 3 detik, berlutut. Minta maaf dan bersujudlah kepada ibuku. Aku tidak salah dengarkan, dia menyuruhmu berlutut dan bersujud meminta maaf padanya. Tunggu saja nanti. Aku akan memberi kalian pelajaran yang sebenarnya. Jika kamu tidak lari, berarti kamu cukup bernyali. Bukankah itu mobil-mobil milik Zhao Group? Kenapa tidak memberi hormat? Halo, Presiden Yu. Apa? Kamu adalah Presiden Direktur Zhao Group? Bos. Bukannya tadi kamu meminta uang dariku? Sebutkan jumlahnya, akan aku berikan. Bos, tadi aku cuma bercanda dengan Anda. Oh, bercanda? Benar, cuma bercanda, cuma bercanda. Tadi siapa yang bilang ingin memberiku pelajaran? Itu aku. Aku yang tidak tahu diri. Aku orang rendahan. Aku benar-benar picik karena tidak mengenal orang hebat. Ini, Kak. Ini semua adalah seluruh harta yang aku miliki. Kak, anggap saja sebagai tanda hormat untuk Anda. Anda mohon ampuni aku dan biarkan aku hidup. Pergi sana. Ayo pergi. Ayah, ibu, tidak apa-apa. Dia orang kita sendiri. Siapa yang kamu sebut orang sendiri? Katakan padaku, kenapa setelah keluar dari penjara, kamu tidak langsung mencariku? Kenapa juga aku harus langsung mencarimu? Yu Fei, kamu. Siapa yang memberimu izin bicara seperti itu pada nona kami? Hati-hati. Berhenti. Sepertinya selama ini aku salah menilaimu. Ternyata anak ini punya kemampuan sehebat itu. Anak muda, kemampuanmu hebat juga. Itu karena ketua mendidikku dengan baik. Sini kamu. Katakan, kenapa kamu tidak mencariku setelah bebas dari penjara? Malah foya-foya besar-besaran? Apa kamu tidak tahu di Zhao Group, ada banyak orang yang mengincarmu? Kalau mereka sampai menemukan kelemahanmu? Wahai nona besar Zhao-ku, kalau aku tidak foya-foya, memangnya mereka bakal terpancing? Jadi kamu sengaja melakukannya? Tenang saja, jangan terburu-buru. Lepaskan umpan panjang untuk menangkap ikan besar. Saat seperti ini, sebaiknya kamu bertengkar denganku, lalu pergi dengan marah sambil membanting pintu. Dengan begitu, kabar kalau kita tidak akur bisa tersebar keluar. Wanita ini, dia sengaja menamparku tadi. Lihat apa? Ayahku benar-benar salah menilai orang. Orang sepertimu, sama sekali tidak pantas jadi manajer umum di Zhao Group. Hehe, dasar anak nakal. Karena ini permintaanmu sendiri, maka tamparan tadi sangat setimpal untuk diberikan. Nona besar Zhao, ketua sudah bilang setelah aku bebas, semua urusan Zhao Group berada di bawah kendaliku. Apapun yang aku kerjakan, apa hakmu ikut campur? Yu Fei, kamu ini. Nona besar Zhao, apa belum puas memukulku? Semakin keras aku memukulmu, barulah mereka akan percaya bahwa hubungan kita sudah benar-benar berakhir, iya kan? Aku akan mengingat tamparan ini selamanya. Kamu ini ternyata sangat pendendam. Ayo pergi. Ikannya sudah terpancing. Kak Yu Fei, dia itu siapa? Dia putri ayah angkatku, nona besar dari Zhao Group, Zhao Ji. Dia terlihat sangat marah. Kenapa kamu membuatnya pergi dalam kemarahan? Dia itu punya sifat manja nona besar,
Abaikan saja dia. Xiao Fei, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Ayah, ibu, ayo kita pulang. Sepertinya akan segera ada orang yang menghubungiku. Aku tidak tahu siapa orang di balik semua ini. Siapa sebenarnya dia? Xiao Fei, sebenarnya apa mau orang-orang itu malam ini? Tidak apa-apa ayah, ibu. Mengenai kejadian malam ini, aku akan menjelaskannya kepada kalian nanti. Malam ini, masih ada beberapa hal yang harus kuselesaikan. Tunggu sebentar, aku akan meminta seseorang mengantar kalian pulang. Xiao Fei, Sudahlah. Biarkan putra kita pergi bekerja. Tidak perlu mengantar kami bisa pulang naik taksi sendiri. Ayah dan ibu menunggumu di rumah, ya? Ya. Ayo pergi. Yu Fei, kamu harus berhati-hati. Tenang saja, tidak ada yang bisa menyakitiku. Tunggulah aku kembali. Halo, Kak Long. Orangnya sudah ketemu. Halo. Yu Fei, Direktur baru Zhao Group. Aku ingin bicara tentang kerjasama denganmu. Aku tidak tertarik. Apa kamu pikir ayah dan anak keluarga Zhao itu akan menganggapmu sebagai bagian dari mereka? Kamu itu hanyalah bagaikan pion bagi mereka. Apa maumu? Bekerja samalah denganku. Kalau aku bekerja sama denganmu, apa untungnya bagiku? 40% saham Zhao Group. Baiklah. Aku sudah menyiapkan setelan jas untukmu. Tidak perlu. Kamu sungguh mau memakai baju ini ke acara lelang? Memangnya kenapa? Siapa yang membuat aturan kalau ke acara lelang harus berpakaian formal? Oh, benar juga. Ya. Mengenai pemilik nomor telepon itu, apakah kamu sudah menemukan siapa dia? Sama sekali tidak ada petunjuk. Pihak lawan sangat berhati-hati. Sama sekali tidak ada petunjuk ya. Hei, lihat itu. Bukankah itu si sampah Yu Fei? Hampa? Sepertinya dia memang sedang cari masalah. Dia datang mengantar nyawa sendiri. Yu Fei, ini adalah balai lelang nomor 1 di Jiangnan. Bahkan narapidana sepertimu pun bisa masuk ke sini. Fang Hao, sedang apa kamu di sini? Cuma bermodalkan kamu, berani sekali ingin mengadu domba hubunganku dengan kakak sepupuku. Kemampuanmu itu masih terlalu cetek. Aku, Kak Hao, datang ke sini karena diundang, sedangkan kamu ini cuma mantan narapidana. Jangan-jangan kamu mau menyelinap masuk untuk membuat keributan? Aku malas membuang waktu berbicara dengan dua sampah seperti kalian. Pergi sana. Yu Fei, kamu? Bagus ya. Setelah hari ini, aku akan menjadi orang kepercayaan Shen Mo dan Presiden Shen. Dengan wanita rendah ini, apakah dia bisa terus melindungimu? Jenderal, putriku itu sudah terlalu aku manjakan. Jika kamu sudah di luar, dan dia tidak mau mendengarmu, kamu bisa pergi mencari Shenmo. Shenmo? Pimpinan Hongyun Group? Pimpinan apa maksudmu? Dia hanyalah pion yang aku simpan di tempat persembunyian. Sepertinya selera Shenmo ini kurang bagus. Apa katamu? Bahkan sampah sepertimu saja, dia bisa menyukaimu. Seburuk apa seleranya itu? Bagus. Bagus sekali. Setelah menyinggung Presiden Shen, mulai hari ini, di seluruh kota Jianghai, tidak akan ada lagi tempat bagimu. Ayo pergi. Menjauhlah. Dia adalah orangnya Shenmo. Shenmo bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Kamu harus lebih berhati-hati. Sepertinya Zhao Jie juga tidak tahu. Kalau Shenmo adalah orangnya ayah angkat. Tidak apa-apa, hadapi saja apapun yang akan datang nanti. Yu Fei, berhenti di sana. Terima kasih banyak atas kehadiran hadirin sekalian. Sesaat lagi akan ada sosok hebat yang akan menghadiri pelelangan malam ini. Mohon nantikan kehadirannya. Selanjutnya, barang lelang ini memiliki sejarah yang luar biasa. Pedang ini saat dihunus memiliki aura yang sangat gagah. Bisa dikatakan ini adalah pedang tiada tanding yang sangat langka. Harga awal adalah 10 juta dolar, tanpa batas maksimal. 15 juta dolar. 15 juta dolar. Bukankah ini pedang yang pernah disebutkan oleh ayah angkat sebelumnya? Kak Hao, kabarnya Presiden Shen sangat menyukai pedang kuno, jadi kalau kita bisa memenangkan pedang ini untuk diberikan padanya, 50 juta dolar. 50 juta dolar. 100 juta dolar. Yu Fei, apa kamu punya uang sebanyak itu? Jika Anda tidak puas, Anda bisa terus menawar. Kamu. 130 juta dolar. 200 juta dolar. Yu Fei, apa kamu sudah gila? Menghabiskan 200 juta dolar demi sebilah pedang rongsokan. Mana mungkin ini pedang rongsokan? Pedang ini adalah pedang pusaka milik Raja Tang Li Shimin.
Apa kamu mengerti? Meski ini benar-benar pedang pusaka Raja Tang, apa kamu punya uang sebanyak itu? Aku tidak punya. Bukankah Zhao Group punya uang? Apa kamu benar-benar menganggap Zhao Group kami sebagai mesin ATM? Jika tidak ada umpannya, bagaimana mungkin ikan besar akan terpancing? Dasar bodoh. Jika ikannya sampai tidak terpancing, aku akan buat perhitungan denganmu. Apa? 200 juta dolar. Ada yang lebih tinggi lagi? 250 juta. 300 juta. Yu Fei, pedang ini aku beli untuk dihadiahkan kepada Presiden Shen. Beraninya kamu berebut denganku? Memangnya kenapa dengan Presiden Shen? Pedang ini pasti akan menjadi milikku. Kamu? Sombong sekali ya. Yu Fei, Presiden Shen sudah datang. Habislah riwayatmu. Presiden Shen. Bodoh. Apa katamu? Presiden Shen, saya tahu Anda menyukai pedang kuno. Awalnya saya ingin memenangkan pedang ini untuk diberikan kepada Anda. Tidak disangka si sampah ini malah menawar dengan niat jahat. Om Ha, ternyata dia orangnya Nona Zhao. Pantas saja dia bisa bersikap begitu semena-mena. Yu Fei adalah direktur baru di perusahaan Zhao Group kami. Anda sebaiknya menjaga ucapan Anda. Rupanya begitu. Aku sudah lama mendengarnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Yu Fei menjadi pimpinan dari Zhao Group? Dua orang ini pasti punya hubungan gelap. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Ternyata Anda memang hebat seperti yang dikatakan orang. Hong Yun Group dan Zhao Group adalah rekan bisnis. Di masa depan, saya berharap Presiden Yu bisa lebih banyak membantu kami. Anda terlalu sungkan, Presiden Shen. Presiden Shen, dia begitu merendahkan Anda. Mengapa Anda? Diam. Direktur Zhao Group bukanlah orang yang bisa sembarangan kau bicarakan. Baik. Presiden Shen. Sepupu, ada kabar baik untukmu. Aku sudah membawa pergi orang tua si sampah Yu Fei itu dan juga Zhang Yuanyuan. Presiden Shen, aku... Sepupu, kamu masih mendengarkanku? Aku akan membuatmu menyesal. Memangnya siapa kamu? Fang Dalong, aku beritahu kamu. Jika sehelai rambut mereka ada yang hilang, akan kubuat kamu merasakan siksaan yang tiada tara. Yu Fei, kamu pikir sampai kapan kamu bisa sesukses ini? Aku beritahu kamu, tidak lama lagi posisi presiden direktur Zhao Groupmu itu akan segera hilang. Fang Dalong, kalau kamu ingin menyelamatkan orang tuamu dan juga wanitamu, datanglah ke sini sendirian. Presiden Yu. Presiden Yu, saya tidak tahu tentang masalah ini. Presiden Yu, saya sungguh tidak tahu. Ini tidak ada hubungannya dengan saya, Presiden Yu. Aku ingatkan ya, jika ayahku, ibuku, atau Yuan ada satu orang saja yang tertimpa masalah, kamu tahu sendiri konsekuensi besarnya. Presiden Shen, Presiden Shen. Penyasana. Yu Fei, kamu tenang saja. Saya akan gunakan seluruh kekuatan Zhao Group untuk menemukan Paman dan Bibi. Presiden Yu, jangan terlalu khawatir. Aku juga akan mengutus orang untuk mencari ke seluruh kota. Pang Delong pasti ada yang memerintah, makanya dia berani melakukan hal seperti ini. Aku pastikan akan membuatmu menyesal telah hadir di dunia ini. Bos, semua sudah selesai dikerjakan. Oh. Menarik. Benar-benar menarik. Sepertinya tidak butuh waktu lama. Zhao Group akan menjadi milik Anda. Zhao Jingwo, kamu sangat meremehkanku, maka jangan salahkan aku jika kekuasaan yang telah kamu bangun, semuanya aku ambil alih. Hahaha. Halo, siapa ini? Aduh, ini Presiden Yu kan? Saya adalah Chen Kai dari Zhao Group. Saya tahu Presiden Yu akan segera menjabat, jadi saya khusus menyiapkan perjamuan penyambutan untuk Presiden Yu. Aku tidak ada waktu. Siapa? Suaranya terdengar sangat akrab. Dia bilang namanya adalah Chen Kai. Chen Kai? Iya. Dia itu orang nomor 2 di Zhao Group, pengaruhnya hanya berada setingkat di bawah ayahku. Bahkan beberapa orang lama di sana, sama sekali tidak mau mendengarkan ucapanku, dan hanya mendengarkan dia. Aduh, Presiden Yu, jangan terburu-buru mematikan teleponnya. Untuk acara makan besok, aku sudah mengundang semua petinggi grup. Jika kamu tidak datang, sepertinya itu tidak sopan, bukan? Aku mengerti. Aku akan datang. Ikuti, ikuti. Sudahlah, berhenti mainnya. Ada apa, Kak Long? Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Tidak beres? Orang tua, tenang saja. Aku tidak akan menghabisimu sekarang. Aku mau menunggu anakmu yang tidak berguna, Yu Fei, datang ke sini. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku menghancurkannya. Jangan macam-macam. Anakku adalah Presiden Direktur Zhao Group. Dia sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur Zhao Group. Tapi sebentar lagi tidak akan lagi.
Xiao Fei. Yu Fei, si pecundang ini hebat juga. Ternyata secepat ini menemukan tempat ini. Katakanlah, bagaimana kamu ingin aku menghabisimu? Apa? Aku tidak salah dengar kan? Mereka semua ada di tanganku. Dan kamu tanya bagaimana cara aku tiada? Xiao Fei, kamu tidak perlu memedulikan kami. Cepatlah pergi dari sini. Cepatlah pergi. Yu Fei, cepat pergi. Siapa yang mengizinkanmu bicara? Fang Dalong, aku sudah bilang padamu, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut mereka, aku akan membuatmu menderita, lebih dari kematian. Majulah, ke sini kalau berani. Kalau kamu mendekat, aku akan menghabisi mereka. Hanya seorang preman pasar saja, beraninya bicara besar di sini. Kamu jangan berpikir bahwa Chen Kai benar-benar bisa melindungimu, kan? Bagaimana kamu tahu soal Presiden Chen? Apa kamu sedang menggertakku? Sepupu, sepupu, cepat hentikan. Sepupu. Sepupu, cepat berhenti. Berhentilah sekarang, atau mereka benar-benar akan menghabisi kita. Bahkan Presiden Shen dari Hong Yun Group pun adalah orang mereka. Hei, jangan mendekat. Apa kamu mau mencoba? Siapa yang lebih cepat? Gerakanmu atau pisau di tanganku? Fang Dalong, aku menyarankanmu untuk tidak melangkah semakin jauh di jalan yang salah ini. Jika kamu terus begini, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Diam kamu. Sepupu, kamu sudah gila? Yu Fei, bukannya kamu sangat angkuh? Jika kamu ingin aku melepaskan mereka, boleh saja. Tanda tangani surat ini. Tanda tangani ini. Tanda tangani. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Yu Fei, mulai sekarang, Zhao Group, kamu tidak bisa lagi berkuasa. Aku sudah memberimu kesempatan. Yu Fei, Jangan takut, Yuan, semuanya sudah berlalu. Sepertinya penglihatan Tuan Zhao masih setajam sebelumnya. Aku bisa melihatnya, saudara muda Yu Fei pasti bukan orang biasa. Kamu jangan terlalu melebih-lebihkannya. Tentang perjamuan berbahaya yang diatur Chen Kai besok, apakah dia bisa keluar dengan selamat? Masih belum pasti. Nona Zhao, menurutku kamu harus pada saudara muda Yu Fei memiliki lebih banyak kepercayaan. Presiden Yu, kamu bersama orang tua dan Nona Zhao istirahatlah dulu. Serahkan masalah di sini kepada kami. Tenang saja, aku pasti akan membuat mereka di dunia ini benar-benar tiada. Ya, kalau begitu aku merepotkanmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bawa mereka. Ayah, Ibu Yuan, kalian tenang saja. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Aku pasti akan melindungi kalian baik-baik. Xiao Fei, Mari kita segera pergi, berikan Xiao Fei dan Yuan ruang pribadi. Xiao Fei, ayah dan ibumu tidak apa-apa, kamu tenangkanlah Yuan. Yuan, Yu Fei. Yuan, maafkan aku. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan dibawa pergi oleh penjahat itu. Jangan bicara begitu, Kak Yu Fei. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku yang tidak berguna dan malah membebanimu. Yuan, berikan aku sedikit waktu lagi. Setelah jamuan makan besok malam selesai, aku akan menyelesaikan segalanya dan membiarkanmu hidup bahagia. Kak Yu Fei, aku bersamamu. Bukan demi mengejar kehidupan yang mewah. Aku hanya ingin kamu selalu menemaniku. Aduh, sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Zhao Jie, sebaiknya ada urusan penting sampai kamu mencariku. Chen Kai bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Untuk perjamuan besok, apakah kamu sudah memikirkan strateginya? Tidak, maksudmu datang mencariku malam-malam begini? Hanya untuk membicarakan ini? Kalau bukan itu apalagi, ada kemungkinan besar dia akan menggunakan perjamuan besok untuk langsung mengintimidasi kamu. Sudahlah, aku sudah punya cara. Tidak perlu merepotkan Nona Zhao ya. Baiklah, ini sudah malam. Nona Zhao, cepatlah istirahat ya. Yu Fei, kamu. Yu Fei, dasar orang tak tahu terima kasih. Aku sudah berniat baik datang untuk mencemaskanmu, dan ini caramu memperlakukanku? Nanti jangan berani datang lagi. Dengar tidak?
Brengsek. Aku tidak peduli lagi padamu. Besok hadapi saja sendiri Chen Kai itu. Tidak bisa. Bagaimanapun Yu Fei adalah perwakilan ayah. Meskipun kepalanya penuh dengan hal-hal yang kotor. Di perjamuan besok, aku tetap harus menemaninya pergi. Jika tidak, dia pasti tidak akan bisa menang melawan si rubah tua Chen Kai itu. Yu Fei, aku orang yang murah hati, jadi aku tidak akan perhitungan denganmu. Presiden Chen, sekarang Presiden Zhao tidak ada di perusahaan. Anda adalah satu-satunya tumpuan harapan bagi kita di Zhao Group. Benar sekali. Ya, benar. Aku dengar Presiden Zhao akan mengutus seorang presiden direktur baru ke sini, 9DS Uniminya. Bukankah ini sudah jelas kalau dia ingin mengawasi Presiden Chen? Hei, apa yang sedang kalian bicarakan? Presiden Zhao tentu saja punya rencananya sendiri. Presiden direktur baru kita ini pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Hahaha. Presiden Chen, Anda tidak perlu membelanya. Menurutku gaya presiden direktur baru ini terlalu berlebihan. Dia membuat kita para karyawan lama menunggu begitu lama. Betul. Bahkan saat makan bersama Presiden Zhao sebelumnya, beliau tidak pernah membuat kita menunggu selama ini. Iya, benar sekali. Sudahlah, cukup. Meskipun Presiden Yu masih muda, namun dia bukan sekadar Presiden Direktur baru Zhao Group, melainkan penerus keluarga Zhao yang dipilih langsung oleh Presiden Zhao kalian semua ke depannya. Tolong perhatikan ucapan kalian. Presiden Chen, saya sudah katakan sebelumnya, saya tidak peduli soal Presiden Direktur baru yang tak berguna itu. Saya tidak sudi mengakuinya. Bagi saya hanya mengakui Anda. Benar, sangat setuju. Kami hanya mengakui Anda sebagai pimpinan. Baiklah, baiklah. Mari semuanya. Aduh. Wah. Asik sekali ya bincang-bincangnya. Kamu pasti Yu Fei kan? Beraninya kamu membiarkan kami para karyawan lama menunggu sekian lama. Di mana sopan santunmu? Kamu siapa? Saya Direktur Keuangan Zhao Group, Margali. Cukup, tidak perlu memperkenalkan diri. Kamu? Aku pikir siapa? Bicara sudah sejauh ini, ternyata hanya seorang direktur saja. Presiden Yu, bukankah tindakanmu ini terlalu berlebihan? Kalau aku sih, baru saja keluar dari penjara, jadi caraku bekerja agak keras. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaklumi ya semuanya. Sudah terluka parah begini, pergilah obati lukanya. Biaya pengobatannya biar aku yang bayar. Kurang ajar. Presiden Yu, apa kamu mencoba untuk menggertak kami? Biar ku beritahu ya, hal ini sama sekali tidak perlu. Semua yang hadir di sini hari ini adalah orang-orang lama yang merintis kejayaan bersama Presiden Zhao. Jika kamu melakukan ini, apa kamu tidak takut melukai perasaan mereka? Tepat sekali, kamu itu anak ingusan. Atas dasar apa kamu mau mengatur-atur kami? Nak, kamu berani di hadapan kami semua menghajar Pak Li. Mengenai masalah ini, kami pasti akan melaporkannya kepada tim penegak hukum, nanti biar tim penegak hukum yang akan menghukummu. Hadirin sekalian, Paman dan Paman, Yu Fei tidak bermaksud begitu. Xiao Jie, kami dan ayahmu sudah menjalin persahabatan selama bertahun-tahun. Aku yakin ayahmu juga tidak ingin melihat kami ditindas oleh orang luar, bukan? Paman? Presiden Chen, ada perintah apa? Presiden Yu, ada yang ingin kau sampaikan? Menurutku, Presiden Chen, sepertinya kamu duduk di tempat yang salah. Apa maksudmu? Aku sungguh tidak mengerti. Apa Zhao Group selama ini memang tidak tahu aturan? Sejak kapan orang nomor 2 boleh duduk di kursi utama? Yu Fei, jangan bicara sembarangan. Jangan pikir karena kamu orang kepercayaan Presiden Zhao, kamu bisa. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Hei, akhirnya duduk di posisi ini terasa sangat nyaman. Yu Fei, jangan pikir karena ada Presiden Zhao yang mendukungmu, kamu bisa berbuat sewenang-wenang. Hari ini aku tidak takut memberitahumu, kamu sebagai direktur baru ini, di mata semua petinggi yang hadir di sini, tidak ada satupun yang mengakuimu. Jika aku tidak salah ingat, dulu Presiden Zhao yang membawamu masuk ke perusahaan ini, benar kan? Apa maksudmu? Presiden Zhao, dia pasti tidak pernah menyangka, setelah membesarkanmu selama bertahun-tahun, ternyata dia memelihara orang yang tak tahu balas budi. Menjebak Presiden Zhao, membuat Presiden Zhao mendekam di penjara, dan mencoba merampas aset Zhao Group. Itu semua perbuatanmu kan? Wakil Presiden Chen Kai. Chen Kai, benarkah kamu yang membuat ayahku di penjara? Dia bicara omong kosong. Kamu sedang memfitnahku. Apa kamu punya buktinya? Ingin bukti ya? Tentu saja ada. Sabar saja. Haha. Kalian lihat sendiri, dia sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti. Ini benar-benar sebuah fitnah yang nyata. Beraninya kamu memfitnah Presiden Chen? Sepertinya kamu bosan hidup. Pengawal, seret dia keluar. Hancurkan kedua kakinya.
Aku sudah menebak kamu akan bicara seperti itu. Ayah angkat, kalau ayah tidak segera masuk, aku bisa dihajar habis-habisan. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh anak angkatku. Biar kulihat siapa yang berani menyentuh putra angkatku. Ayah, kenapa ayah sudah kembali? Presiden Zhao. Anak nakal, aku hanya ingin melihat kemampuan kerjamu. Kenapa cepat sekali memanggilku masuk ke sini? Sudahlah, setelah aku menyelesaikan masalah ini, masih banyak urusan di Zhao Group yang menungguku untuk aku selesaikan. Oh, ada benar juga katamu. Zhao, Presiden Zhao, kenapa Anda bebas penjara lebih awal? Membuatmu sangat kecewa? Hei, Presiden Zhao, apa maksud Anda berkata begitu? Benar juga, Presiden Zhao, Anda jangan sampai terhasut oleh anak itu. Aku sangat setia kepada Anda, dan kejujuranku tidak perlu diragukan lagi. Oh ya, sebenarnya aku sudah bebas sejak kemarin. Tapi coba tebak, mengapa aku baru ke sini sekarang? Mei, mengapa? Karena aku baru saja pergi ke luar negeri. Ayah ke luar negeri mau apa? Jika tidak ingin orang lain tahu, lebih baik jangan pernah melakukannya. Chen Kai, aku selalu menganggapmu sebagai penerus yang kulatih sendiri, tak kusangka. Kau benar-benar membuatku sangat kecewa. Presiden Zhao, apa yang sedang Anda katakan, Presiden Zhao? Bagaimana mungkin Wakil Presiden Chen mengkhianati Anda? Juga kamu, aku sudah tahu semua urusanmu dengannya. Chen Kai, kamu terlalu tinggi menilai dirimu, dan kamu juga terlalu meremehkanku. Cih, aku sudah mengumpulkan semua bukti kolusimu dengan pihak luar tentang rencanamu mengambil alih Zhao Group. Seluruh buktinya sudah ada padaku. Chen Kai, saran saya untukmu, menyerahlah sekarang. Sebenarnya sebelum datang ke sini, aku sudah memberitahu pihak berwenang. Seluruh gedung ini sudah dikepung. Hahaha, menyerah? Jangan bermimpi, pergilah ke neraka. Xiao Fei. Yu Fei? Xiao Fei. Ayah angkat, utang saya pada Anda, sudah saya bayar tuntas. Sudahlah, jangan bicara lagi. Yu Fei? Bertahanlah, bangunlah, tolong jaga dia, dan tangkap dia. Tadinya, aku masih mempertimbangkan, karena kamu sudah bersamaku selama bertahun-tahun, paling aku hanya akan menyita asetmu dan mengusirmu ke luar negeri. Tapi karena kamu sudah melukai Xiao Fei, kamu harus membayar semua ini. Hahaha, Zhao Jinggo, jangan berpura-pura baik di depanku. Dalam duniamu, hanya ada dirimu sendiri. Kamu tidak pernah melepaskan siapapun. Mungkin saja. Bawa dia pergi. Zhao Jinggo, Zhao Jinggo. Ayah, Yu Fei, dia kehilangan banyak darah. Jangan khawatir, ayah tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padanya. Cepat bawa dia ke rumah sakit pribadi grup kita. Beritahu para dokter, jika tidak bisa menyelamatkan Yu Fei, mereka tahu apa konsekuensinya. Baik, Bos. Aku tahu, ada banyak dari kalian yang memiliki hubungan dekat dengan Chen Kai. Tapi aku juga percaya, banyak dari kalian yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Hari ini aku bisa saja membiarkan kalian. Namun, mulai besok, aku tidak ingin Zhao Group melihat kalian lagi. Bagi kalian yang memegang saham, kembalikan semuanya padaku. Presiden Zhao, Anda tidak bisa melakukan ini. Anda... Aku tidak sedang berdiskusi dengan kalian. Kalian dengar dengan jelas? Anda baik-baik saja, Tuan Zhao? Aku tidak apa-apa. Tolong bantu untuk mengurus tempat ini sebentar. Beberapa saat lagi, aku akan meminta orang untuk mendampingi kalian membuat laporan. Tenang saja, Tuan Zhao, kami sudah memahami garis besar situasinya. Xiao Fei, kamu harus tetap bertahan hidup. Setelah keluar dari penjara, selama ini aku selalu berada dalam pertempuran, dan ini adalah medan perangku yang sebenarnya. Bagus, sangat bagus. Aku Zhao Jinggo memang tidak salah memilih orang.
Hanya dalam 3 bulan yang singkat, kamu telah membuat keuntungan grup meningkat 3 kali lipat. Bagus sekali. Selain itu, kamu juga telah membantu grup menahan serangan dari dana asing. Aku sangat merasa puas. Xiaoji, Ya, kamu harus belajar lebih banyak dari Xiaofei. Xiaofei, kali ini grup kita bisa selamat dari maut. Itu semua berkat kerja kerasmu. Aku telah memutuskan untuk memberikan 30% saham grup kepadamu. Ayah angkat, tidak perlu sungkan denganku. Jika tidak ada Anda, saya tidak akan seperti sekarang ini. Mungkin saat ini, saya masih diperbudak oleh orang lain di dalam penjara. Yu Fei, kamu punya pendirianmu sendiri, tapi aku Zhao Jingwo adalah orang yang selalu menepati janji. Masalah ini sudah diputuskan. Baiklah kalau begitu. Xiao Jie, ya, kalian para kaum muda harus sering-sering mengobrol satu sama lain. baik Pak. Masih ada urusan yang harus aku urus. Oh, ayah angkat. Pak, hati-hati di jalan. Nona Zhao, apa yang ingin kamu lakukan? Kalau kamu mendekat lagi aku akan berteriak minta tolong. Yu Fei, terkadang aku benar-benar ragu, apa kamu ini benar-benar seorang laki-laki? Aku sudah menunjukkannya dengan sangat jelas, tapi kamu tetap tidak peduli. Aduh, Nona Zhao, ini kantor CEO loh. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Yu Fei, aku, Zhao Jie, bukannya mau sombong kalau aku ini sangat cantik, tapi banyak juga laki-laki yang mengejarku. Di matamu, apa aku terlihat sebegitu tidak berartinya? Nona besar Zhaoku sayang, bukannya kamu sudah tahu, kalau aku sudah punya tunangan, aku tumbuh besar bersama Yuan Yuan, aku tidak mungkin pernah melakukan hal yang menyakiti perasaannya. Baiklah, baiklah, aku sudah duga trik ini tidak akan mempan padamu. Mengelola grup Zhao sendirian pasti sangat melelahkan, aku sudah menyiapkan asisten cantik untukmu. Aduh, sungguh tidak usah, aku bisa melakukannya sendiri. Tenang saja, begitu kamu melihatnya nanti, kamu pasti akan merasa sangat puas. Masuklah. Kak Yu Fei, Yuan Yuan, kenapa kamu ada di sini? Ada pepatah yang bilang kalau pria dan wanita bekerja bersama, pekerjaan tidak akan terasa berat. Dengan pengaturan dariku ini, apakah kamu sudah puas?